Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Mobile Programming pada pertemuan keempat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas nantinya terkait widget. Namun, untuk video kali ini saya akan mereview pertemuan sebelumnya di minggu lalu, yaitu terkait basic XML dan pembuatan layout. Jadi, jenis layout di XML Android Studio itu ada tiga yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu linear layout, relative layout, dan constraint layout. Nah, ini merupakan contoh untuk linear layout. Jadi, untuk linear layout ini menempatkan suatu objek baris per baris. Jadi, di mana user bisa menempatkan satu objek per baris atau kolom secara sejajar. Nah, jadi di dalam setiap baris atau kolom hanya ada satu objek yang bisa ditempatkan. Untuk linear layout ini terdiri dari dua jenis, yaitu vertikal dan horizontal. Untuk vertikal itu dari atas ke bawah susunannya, kalau horizontal dia ke samping. Nah, next untuk ada relative layout. Nah, relative layout ini penempatannya bisa bebas. Jadi, objek itu bisa ditempatkan secara bebas. Relatif di sini berarti posisi dari setiap view bergantung kepada view yang lainnya. Simpelnya mungkin bebas, kita tuh bebas untuk menempatkan objek yang diinginkan sesuka hati. Namun, penempatan suatu objek itu uh, dapat menumpuk antara satu objek dengan objek yang lainnya. Jadi kita bisa menambahkan layout tambahan agar uh, tidak terjadi penumpukan objek. Nah, kemudian ada constraint layout. Nah, kalau constraint layout ini hampir sama dengan relative layout, dia memungkinkan kita membuat tata letak yang uh, bebas ditempatkan di mana saja. Tapi untuk constraint layout ini lebih fleksibel dan bisa di-custom dengan menambahkan layout juga. Nah, dari tiga layout ini, kalau kita ibaratkan dalam pada suatu aplikasi Android, untuk linear layout ini nantinya bisa dipakai tampilannya untuk memilih menu-menu menggunakan linear layout karena dia bisa dari atas ke bawah atau ke samping. Sedangkan kalau relative layout, dia bisa diletakkan di mana saja, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, relatif di sini posisinya itu bisa tersebar di mana aja ya. Jadi kalau misalnya di aplikasi itu kita bebas misalnya di sini pilihan fungsinya apa, di sini apa. Jadi kita bebas untuk menaruh suatu objeknya. Sedangkan untuk constraint layout itu hampir sama, tapi kita juga bisa menambahkan suatu image dan lain-lain. Nah, dan dia itu tata letaknya sudah ada suatu batasan atau agar terlihat lebih rapi. Jadi kita bisa menambahkan uh, suatu uh, suatu layout lain sehingga dia terlihat rapi. Kemudian ada layout width dan height, lebar dan tinggi. Ada tiga yang perlu kita ketahui juga, yaitu ada match parent, ada web content, ada fill parent. Kalau match parent ini nantinya ketika kalian membuat suatu layout, kalau menggunakan match parent, nanti objeknya itu akan full 100%. Jadi ibaratnya itu kalau kalian membuat suatu tulisan hello, nah dia akan full sampai 100% dari layar. Misalnya layarnya seperti ini. Nah, maksud saya itu kalau misalnya width-nya
match parent, dan ini wrap-nya, dan ini height-nya itu wrap content. Sedangkan kalau misalnya untuk width dan height-nya itu sama-sama wrap content, maka nanti di layarnya ini tulisannya itu satu objek itu menyesuaikan ukuran objek atau memberitahu tampilan agar menyesuaikan ukuran dengan dimensi yang dibutuhkan oleh isinya. Jadi menyesuaikan ukuran objek. Misalnya kita menulis hello. Nah, ini dia akan sesuai dengan ukuran hello, tulisan hello itu. Sedangkan kalau field parent, dia itu mengisi objek yang kosong, hampir sama dengan match parent. Jadi kalau misalnya field, nanti dia di sini hello. Nah, dia akan full sampai ke samping. Jadi untuk match parent, objeknya akan full 100%. Kalau wrap content, kalau misalnya width-nya menggunakan wrap content dan height-nya menggunakan wrap content, nah dia akan menyesuaikan dengan sesuai ukuran objeknya. Kalau fill parent, dia akan mengisi objek yang kosong. Jadi nanti dia akan mengisi hello, tapi dia sampai full 100% juga ke sini. Jadi dia mengisi yang tidak, yang masih kosong. Seperti itu. Oke. Mungkin ini yang untuk layout dan uh, untuk layout width dan height-nya. Saya akan coba contohkan, saya akan coba dulu contohkan sebelum kita masuk ke widget ya, untuk linear layout, relative layout, dan constraint menggunakan Android Studio. Nah, di sini saya sudah membuat new project ya. Ini layout XML. Nah, ini sudah ada main activity dan ada activity underscore main dot xml untuk pembuatan layoutnya. Nah, jika minggu lalu kalian membuat layoutnya itu menggunakan palette, jadi tinggal drag and drop. Ini saya akan mencoba membuatnya menggunakan code ya. Nah, ini untuk menampilkan code dan desainnya kalian bisa split, pilih di sini split gitu. Oke, ini uh, kita coba dulu yang pertama untuk membuat linear layout. Jadi kalian tinggal ketikkan di sini linear. Nah, tinggal dipilih linear layout. Nah, ini kemudian kalian bisa membuat text view. Untuk menampilkan teks, klik saja text view. Nah, nanti dia akan otomatis keluar Android Layout Width dan Hey. Nah, ini saya cobakan ya, membuat wrap content. Ini kita isi wrap content dan wrap content. Jadi, lebarnya menyesuaikan objek, tingginya juga menyesuaikan objek. Kemudian saya isi teksnya. Kemudian saya isi teksnya ini sebuah teks. Seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian kalian bisa lihat ya, ini saya perbesar dulu. Nah, nah ini sebuah teks. Jadi ukurannya itu menyesuaikan dengan objeknya karena lebarnya wrap dan tingginya wrap. Sedangkan kalau layout width-nya saya rubah menjadi match parent, nah dia itu akan full sampai ke samping. Namun height-nya wrap content. Jadi dia menyesuaikan dengan ukuran objeknya. Wrap content. Oke, baik. Kita lanjutkan bahwa untuk linear layout tadi saya sudah menjelaskan untuk layout width dan height-nya, perbedaan menggunakan match parent dan wrap content ya. Nah, kita coba juga menggunakan
fill parent tadi ya. Jadi kalau untuk fill parent, kita coba bikin lagi teksnya yang ditampilkan. Nah, ini kita ganti aja dulu menjadi horizontal. Nah, ini kalian ganti jadi web content. Ini web content. Nah, ini sudah ada teksnya, ada dua, ini sebuah teks, ini sebuah teks. Nah, perbedaan kalau kita menggunakan fill parent itu digunakan di sini. Jadi, di sini coba saya isi dengan fill parent. Nah, jadi dia mengisi sampai yang kosong di sini. Ini sesuai dengan wrap text height, width dan height-nya wrap parents. Wrap content, maaf. Kemudian ini menggunakan uh, lebarnya fill parent, jadi dia mengisi yang kosong. Gitu. Jadi begitu perbedaannya. Oke, next saya akan bahas tentang untuk layout linear lagi. Kembali ini saya jadikan vertikal dulu untuk layoutnya dari atas ke bawah. Ini sebuah teks, ini saya isi sebuah teks satu, ini sebuah teks dua. Coba kita coba lagi. Ini sebuah teks tiga ya. Nah, terlihat ya. Nah, kalau misalnya kita mau merubah text size-nya, kita tinggal ketik text size. Kita coba pakai 30 dp. Nah, dia berubah ya. Nah, mau juga boleh silakan kalau mau dirubah, kita copy aja biar cepat. Ini juga kita copy. Oke, ini untuk linear layout. Jadi terlihat ya perbedaannya untuk menggunakan linear layout. Jadi objeknya baris ini yang vertikal, tadi yang horizontal juga saya contohkan. Oke, next kita akan mencoba membuat relative layout. Relative layout. Nah, ketika kita membuat relative layout, ini bukannya nggak ada ya, tapi dia tertumpuk. Karena relative layout itu dia bebas diletakkan di mana saja. Nah, kita butuh menambahkan layout lain agar dia menjadi rapi atau bisa tersusun ya. Nah, kita tinggal menambahkan di sini linear layout. Nah, ini kita tambahkan web content, ini web content juga. Nah, untuk ini kita tutup juga. Ini tutupnya belum ada ya. Nah, ini kita tutup. Sebelumnya orientasinya juga kita buat dulu untuk linear. Orientasinya kita bikin vertikal. Kita tutup. Nah, ini kita tutup, dia sudah ada tutupnya. Nah, ini teksnya bisa kita di-cut saja, kemudian kita paste di sini. Nah, jadi rapi ya. Ini untuk relative layout. Oke, ini tadi yang relative layout ya. Jadi untuk relative layout, walaupun dia bebas penempatannya, namun untuk supaya terurut atau ininya ke bawah, objeknya bisa ke bawah, dia memerlukan tambahan layout untuk membuat objeknya itu tersusun berbaris ke bawah. Kemudian untuk constraint layout, kita coba membuat untuk constraint layout ya. Nah, ini tadi kita hapuskan dulu.
Kalau misal constraint layout ini hampir mirip ya dengan relative layout, dia juga bisa eh, penempatannya lebih fleksibel, tapi lebih fleksibel. Nah, untuk ini text view-nya ini kita sudah ada satu saja. Nah, kita perlu membuat XML-nya itu tahu untuk tata letak layout-nya itu kita bisa menggunakan kalian ketikkan app layout-nya itu start to start pakai parent, kemudian end to end menggunakan parent. Nah, ini udah terlihat ya tata letaknya itu. Kemudian menggunakan top to top of parent dan bottom to bottomnya menggunakan parent juga. Nah, jadi ya ini yang terlihat ya untuk pembuatan constraint layout. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba lagi bikin satu teks lagi. Ini sebuah teks 2. Nah, ini terlihat ya, dia menumpuk ya. Bagaimana kita membuatnya, kita harus memasukkan ID terlebih dahulu. Jadi kita tambahkan ID. Nah, ini kalian isi saja dengan teks 1. Kemudian ini kalian tambahkan teks 2 untuk penempatan. Nah, untuk teks 2 ini, kalian mau menempatkannya itu top to bottom ya. Jadi dia itu di bawah dari teks 1. Jadi ini top to bottom. Top to bottom dari teks 1. Ini kalian hapus saja. Nah, udah terlihat ya seperti ini. Kalian buatkan lagi marginnya. Jadi supaya ini bisa marginnya dari bottom ya. Jadi saya buat margin. Dan kalian isi saja misalnya 100 dp. Nah, dia akan naik ke atasnya. Nanti kalian bisa setting-setting. Nah, begitu juga kalau misalnya kalian membuat untuk X3-nya, beli X3, tinggal kalian ubah ini dia di bawah dari teks 2. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya untuk constraint start to start, jadi satu layoutnya ini dari startnya itu dari sini ya, simpelnya ya. Ini dari ini start dan ini end-nya di sini. Kemudian dari top to top, ini topnya, kemudian dari bottomnya. Oke, ini untuk membuat pengertian penjelasan dari layout jenis layout di XML. Jadi linear layout kalau linear layout nantinya bisa mengikuti ukuran layar handphone yang berbeda-beda tanpa merubah susunan suatu objeknya. Nah, kalau relative layout hanya akan terlihat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi jika ukuran layar berubah, bisa saja objeknya yang ada itu terpotong atau bahkan tidak terlihat ya tadi kalau misalnya menggunakan relative layout. Sedangkan kalau constraint layout, dia itu lebih fleksibel dan lebih mudah untuk dibuat. Nah, jadi ini contoh penggunaan layout di Android Studio. Sampai di sini dulu. Nanti kita akan next pembahasan
tentang widget. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.